Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sekarang ini ada penilaian banyak orang. Ternyata Zaini Mustafa yang menampik tawaran damai dari Yusuf Mansur itu sesuatu yang sudah sangat tepat. Artinya untung Zaini Mustafa cepat tahu sehingga tidak menghiraukan tawaran perdamaian dari Yusuf Mansur. Seperti yang kita analisis atau kita bayangkan semula, tawaran damai itu hanya bohong-bohongan, penuh dengan persekongkolan, penuh dengan pengkhianatan. Kenapa? Ternyata tujuan Yusuf Mansur itu hanya untuk mengulur-ulur waktu. Di balik itu dalam kasasi atau memori bandingnya itu yang diajukan ke pengadilan tinggi, dia tuh mencoba memainkan bahwa namanya tidak pernah ada di dalam perusahaan yang dulu ya PT Adi Pradana itu. Dia mencoba bahwa namanya nggak ada di situ. Jadi dia sekarang sibuk berurusan dengan notaris supaya namanya dicoret, nggak pernah ada gitu, atau dia sudah keluar. Ini kan licik sekali. Dia pikir hukum bisa dipermainkan seperti itu, ya kan? Sebab Yusuf Mansur itu sangat sadar sekali gitu. Dia mencoba bermain dengan notaris, mungkin masukkan kuasa hukumnya nggak tahu ya. Udah keluar aja, nanti begitu di memori banding, itu kan hakim, kan di memori itu nggak ada lagi persidangan. Hakim hanya memeriksa berkas-berkas dan melihat hasil keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Cocok apa enggak, atau logik apa enggak gitu. Nah, biasa dicari itu. Masukkan. Jadi menurut cerita Zaini, kemarin tuh dia juga membuktikan, melampirkan dalam materi gugatannya itu atau kontra gugatan bahwa Yusuf Mansur itu benar-benar ada gitu. Jadi kasus penipuan ini masih akan panjang nampaknya. Kalau orang cepat menyadari, cepatlah selesai. Ini Yusuf Mansur enggak. Tujuannya bukan untuk selesai. Tujuannya adalah untuk menang. Tapi ya di negeri ini kan ada hukum. Nggak peduli dia mau caleg kayak, mau balik terkenal kayak, mau ustadz kayak. Kalau dia nyata-nyata melanggar hukum, ya nggak ada yang peduli. Dia harus berhadapan dengan hukum. Lihat aja tuh, masih tahun lalu ya kan baru sekitar beberapa bulan yang lalu ada vonis dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga. Kasus Ferdi Sambo, dia kan polisi, yang ditembak polisi. Tapi datanya kan cukup gitu. Nggak ada, dia harus dibawa ke pengadilan, disidang dan dihukum mati kan. Nah, Yusuf Mansur nggak sadar yang begitu-begitu. Dia masih mencoba berlari-lari, berhelah gitu. Dan kepada orang-orang kecil, misalnya Pak siapa itu? Sudarwoto, yang minta supaya uangnya dikembalikan. Karena investasinya sudah lebih dari 12 tahun. Dengan janji ya keuntungan dikasih 8% setahun gitu. Apa begitu sudah teriak, ya orang ini terjadi dikasih aja sama dia uang pokok yang dulu di store gitu. Begitu diminta lagi dicaci maki orang tuh. Caci maki. Saya ada nanti WA-nya tuh dicaci maki. Saya ini sebenarnya kena kasihan gitu. Orang nggak minta kasihan. Orang minta hak-haknya dikembalikan. Saya ada nganggap anak kamu sebagai anak saya. Akan saya sekolahin ke Mesir. Ya itu omong kosong. Yang nyata-nyata aja berikan hak orangnya dia nggak mau. Tapi masih berpenampilan seolah-olah ini orang berbaik hati gitu. Kasihkan aja kalau mau ada haknya. Itu ada Allah yang akan mengatur hidup manusia ini. Nggak perlu berperilaku sebagai orang yang ingin, wah saya kasih beasiswa. Nggak perlu. Ada haknya nggak? Kalau ada ya kasih. Yusuf Mansur satu mengembalikannya bukan karena kasihan, tapi karena data hukumnya lengkap. Jadi ngeri dia. Kalau data hukumnya lengkap, sidang nanti berkepanjangan, wah dia bisa kena ratusan juta. Jadi sebelum itu terjadi dia kembalikan. Udah jangan minta-minta lagi. Rupanya sohib orang-orang kecil ini minta terus. Keuntungannya mana katanya. Wah saya dikasih satu forward WA-nya, itu ngancam-ngancam.
kasihkan untuk pihak sebelah, kontenin lagi. Gitu. Kalau nggak dibantu orang-orang ini mana mau Yusuf Mansur, uang 1 juta aja dia sangat berharga buat dia. Coba, nggak berani. Itu yang udah kalah dia di pengadilan dalam kasus Paytrend, dia nggak bayar tuh. Bayar sekali itu dia nggak mau bayar lagi. Padahal cerita-ceritanya selama ini dia seperti seorang yang sangat kaya, konglomerat. Ya kita kira memang Yusuf Mansur ini sudah masuk ke dalam derajat konglomerat. Uangnya sudah triliunan. Jangan dibandingin dengan kita mah nggak ada apa-apanya. Tapi hak orang bayar nggak? Itu aja. Katanya banyak duit gitu. Ya bayar. Orang nggak minta dikasihanin. Ngapain kasihanin? Dan kalau Yusuf Mansur pengen jadi bapak asuh nih, saya tunjukin nih kota di Mesir tuh namanya Mansuria. Mansuria, dia nama Mansurnya gitu. Ya, jadi bapak asuh dari sana, sekolah orang tak 1.000 orang gitu. Bikin di situ tuh yayasan Al-Mansuriyah gitu. Muassasah Al-Mansuriyah, wah itu bagus itu. Di kota Mansuria. Di Mesir sana itu. Wah ada. Apa itu asal-usul Yusuf Mansur dari sana kita nggak tahu. Tapi kan namanya sama. Jadi bapak asuh di sana itu kan bagus. Jadi kembali kepada persoalan kita ini. Berunding dengan Yusuf Mansur ini. Dia jangan diharap dia berpikiran tulus. Meminta kepada Yusuf Mansur jangan meminta kasihani. Dia nggak ada hatinya. Nggak mau dia kasihan. Dia tuh mengasihkan itu kalau terdesak. Kalau terdesak, coba dengan tidak punya, Anda ada rasa takutnya. Dari Arafah, dari Mina, di WA Zaini Mustafa ngajak damai. Tapi pada sisi lain, ya seperti Yahudi ngajak damai orang Palestina. Ayo damai tapi kita keluarin senjata gitu. Ya kan? Satu sisi tangan siapa ini Perdana Menteri sekarang ini? Benjamin Netanyahu. Satu sisi dia lepas merpati. Tapi pada sisi lain dia keluarin AK-47 gitu. Ya kan? AK-47. Begitu orang mengejar simbol perdamaian di sana itu kematian menunggu. Nah, Yusuf Mansur seperti itu. Dia tawarkan WA mau berdamai, tapi pada saat yang sama dia sediakan gugatan supaya dia punya waktu untuk merevisi dirinya. Sehingga nanti begitu buka berkas nggak ada namanya. Gitu. Nggak tahu tuh Baitul Mal wa Tamwil yang juga terlibat, itu juga begitu kita juga nggak tahu. Yang jelas kebohongan demi kebohongan telah dia lakukan. Dan ketika hakim mungkin tahu dia ini yang berbohong, dipanggil untuk berbohong, ya takut juga gitu. Nah sekarang nggak berhenti dia berbohong lagi. Coba dia atur itu administrasi perusahaan sehingga namanya nggak ada gitu. Mari kita tunggu apa keputusannya. Jadi apa keputusan memori banding yang diajukan oleh Yusuf Mansur. Tapi yang jelas langkah Pak Zaini Mustafa yang menolak berdamai, dia lebih memilih menyelesaikan kasus ini di jalur pengadilan dan di jalur hukum. Itu sebuah langkah yang sudah tepat. Karena manusia yang dihadapi adalah seseorang yang sangat licik, penuh dengan persekongkolan, dan dipenuhi dengan bumbu-bumbu pengkhianatan yang bernama Jama'an Nur Khatib Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.